Kemudian saya juga ingin menjelaskan cara menjawabnya itu bagaimana, biar ibu-ibu nggak bingung. Baik. Coba, tamrin pertama, tamrin lagi. As-su'alul awal, itu ada perintah apa, Bu? Coba dari, kalau perintahnya, ini silakan dibaca perintahnya dulu dari Bu Nani ya, silakan Bu Nani. Halo, Bu Nani Adira? Iya, Ustaz. Fadoli, silakan dibaca perintahnya. Hawili yang domir anti saja. Hawili al-jumalah. Hawili ajumala apa ya tuh? Tiyata. Atiyata ila domir Iril matlu. mobil matluwab. Matlubati. Ya. Ila doma iril matlubati. Nah, di sini ada apa, Bu? Matlubati. Perintahnya disuruh ngapain, Bu Nani? Merubah domir. Ya. Jadi merubah kalimat-kalimat berikut ini ke domir-domir yang diminta. Nah, di sini domir yang diminta ada 3 domir, yaitu apa, Bu? Anta, antihi, iya. Nah, caranya gimana? Nah, caranya kita harus tahu domir mana yang akan diganti. Nah, di sini ada 2 domir yang akan diganti ya. Coba ibu-ibu harus meneliti domir apa yang sama di dalam kalimat ini. Oh, ini ada domir ana. Oh, terus sampingnya lagi domir ana juga. Oh, berarti di sini yang diganti adalah domir ana. Gitu ya. Dahabtu ilaiha. Kalau ada ada domir yang lain. Berarti domir yang lain di sini tidak perlu diganti-ganti. Gitu, Bu ya. Bisa dipahami? Jadi domirnya tidak perlu diganti-ganti. Kalau ada satu domir yang berbeda. Tapi kalau domirnya ada yang sama tadi, yang domir ana ya, misalkan di sini domir apa yang sama domirnya? Madarosati sama dahab tu. Kalau walaupun memang beda bentuk, tapi domirnya sama-sama domir apa, Bu? Domir mutasil. Mutasil dulu, ya, mutakalim. Domir mutasil ya. Sama-sama domir mutasil. Yang satu mutasil dengan kata benda yang bentuknya sering kita sebut kitabi ya, kemarin kita ya, kitabi, kita buka, kita yang pakai domir huwa dulu, kita buhu, kita buhuma, kita buhum. Ini dihafal, Bu ya, harus dihafal. Kita buha, kita buhuma, kita buhunna. Kemudian apalagi? Kita buka, kita bukuma, kita bukum, kita buki, kita bukuma, kita bukunna, kita bi, kita buna. Nah, ini adalah bentuk domir yang mana dia ketemu di apa, Bu? Atau bergabung dengan kata benda. Nah, sampingnya ternyata ada domir yang bergabung dengan apa ini, Bu? Kata kerja. Kata kerja, Masya Allah. Nah, kata kerja kita belajar sedikit ya. Paling yang domir-domir yang biasa kita baca, misalkan domir ana, nahnu, terus anta sama antum, anti sama antuna, tapi antuna jarang ya. Kemudian huwa sama hiya. Nah, gimana caranya? Kalau huwa, jadi semua kata kerja yang tidak ada tambahan huruf, misalkan dahaba itu kan asli. Kemudian misalkan dahola, itu kan asli kan, Bu, gak ada tambahan huruf apapun. Memang dia benar-benar asli, kata kerja hurufnya ada 3. Berarti dia bergabung dengan domir apa itu, Bu? Huwa.
Masya Allah, sahih. Domir huwa. Nah, jadi dahaba, khoroja, dakhola, koroa, jalasa itu adalah domir huwa. Yang mana ini untuk laki-laki. Tapi seandainya yang melakukan mu'anas, misalkan diganti hiya paling bawah di sini. Berarti kita harus apa, Bu? Menambahkan Tak. ta'ud ta'nid. Gitu ya. Menambahkan apa, Bu? Ta'ud ta'nid. Berarti kalau dahabah, dahabat. Kalau jalasa, jalasat. Nah, kalau dakhola berarti apa? Dakholat. Dakholat. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau yang mau khotob gimana? Nah, kalau mau khotob gampang. Kalau yang mau khotob, yang lawan bicara, itu tinggal di apa? Sertakan taknya saja, dari taknya. Kalau misal setelah taknya mim sukun, ya berarti tambahkan mim sukun. Kalau setelah taknya nun tasdid, berarti tambahkan nun tasdid. Misalkan, anti berarti dahab ti. Atau kalau khoroja menjadi apa? Kalau anti, khoroja. Mesti. Kalau jalasa menjadi apa kalau anti? Jalasti. Jalasti. Seperti itu. Jadi ambil taknya saja. Ambil taknya saja. Misalkan kalau antum. Nah, jalasa jadi apa, Bu? Kalau antum? Jalastum. Nah, jalastum. Kalau dakhola menjadi apa? Dakholtum. Dakholtum. Ini untuk berlaku mukhotob. Nah, sama tambahan satu lagi yang pakai tak yaitu ana ya. Nah, ana ini ana pakai apa, Bu? Tu ya. Sama seperti di sini. Tu. Berarti kalau jalasa menjadi apa, Bu? Jalas tu. Dakhola menjadi apa kalau ana? Dakhol tu. Nah, tadi udah mukhotob udah, terus goib juga udah, huwa sama iya. Kalau hum kayaknya sih belum keluar, Bu ya. Kalau hum kita pakai apa, Bu? Tapi nggak apa-apa, kita pelajari saja. Kalau hum kita pakai apa? Kalau bergabung dengan kata kerja, hum. Apa domir apa? Yang bergabung. Wawul jamaah. Nah, itu biasanya ada ketika di soal nomor 2 biasanya ada. Biasanya. Jadi kalau dahaba menjadi apa, Bu? Dahabu. Kalau jalasa jadi apa, Bu? Jalasu. Nah, ini untuk apa? Domir apa? Hum. Ya, itu domir. Kalau hunna gimana? Hunna. Jalasna. Nah, pakai nun niswa. Ini ada di pelajaran 13 yang mbak, Bu ya. Hunna. Jalasna. Kalau dakhola menjadi apa? Dakholna. Dakholna, Masya Allah. Ayo, santuna. Sekarang kita kerjakan sama-sama. Kalau kita sudah tahu mana domir yang kita harus ganti, nah kita harus tandain dari sekarang biar lebih enak untuk mengerjakannya. Kasih tanda. Misalkan yang domir yang sama itu apa? Madarosati sama dahabtu kan. Sekarang mengerjakan boleh ibu-ibu ini kalau memang banyak waktu, Bu ya. Memang di ujian nanti insya Allah banyak waktu. Sekitar 1,5 jam untuk mengerjakannya. Tapi kalau yang kemarin sejam aja nggak ada, Bu ya, yang ikut KBM kemarin yang hari Jumat 1/2 jam aja ya, Masya Allah. Nah, caranya begini, Bu. Kalau memang waktunya sempit, Ustadz, saya kayaknya butuh mikir yang banyak sehingga misalkan kalau dalam mengerjakan butuh tulisan yang untuk mempersingkat misalkan. Dalam nulis saja saya nulis itu sampai satu huruf aja 2 detik misalkan. Atau satu kalimat aja sampai 2 menit misalkan. Misalkan, Bu ya, misalkan. Nulis aja kita lambat. Nah, caranya gimana? Caranya jawabannya Ibu harus mempersingkatnya. Misalkan, berarti kalau di sini jawabannya yang nggak perlu diganti domirnya, udah nggak usah ditulis. Jadi kita tulis hanya yang kita ganti saja. Berarti madarosati kalau anta berarti apa, Bu? Madarosatuka. Nah, di sini saya lihat punya Bu Rian
ada satu kata yang tidak diganti sama sekali, hanya satu kata aja diganti. Ada Bu Rian? Hadirah? Hadirah Ustadz, baru masuk Ustadz Afwan. Masya Allah. Ya, nggak apa-apa, Bu. Jadi di sini ada dua kata yang domirnya harus diganti, Bu ya. Maka harus jawabannya dua kata juga. Madarosatuka berarti dahabtu menjadi apa, Bu? Dahabta. Dahabta. Ini cara yang paling simpelnya, Bu, untuk menjawab. Tapi kalau Ibu suka nulis dan nulisnya cepat, ya tulis semuanya nggak apa-apa. Misalkan hadihi madarosatuka dahabta ilaiha kulla yaumin gitu. Bisa dipahami, Bu ya? Iya, Ustaz. Jadi harus produktif, Bu ya. Kemampuan orang kan beda-beda dalam menulis. Jadi nggak apa-apa, saya kasih toleransi untuk menulis jawabannya saja. Terus yang nomor 2, anti. Jadi gimana, Bu? Satuki. Madarosatuki. Madarosatuki. Jadi bukan ti ya, tapi tu. Jadi kenapa kalau di situ ti? Karena dia bergabung dengan ya mutakalim. Kalau bergabung dengan ya mutakalim, pasti sebelum ya mutakalim adalah kasroh untuk menyelaraskan apa, Bu? Suatu ucapan. Kan nggak mungkin kita mengucapkan madarosatui. Ya kan, Bu? Nah, untuk selaras jadi madarosati. Nah, kalau domir yang lain nggak mungkin dia langsung kasroh. Kan nggak ada penyebabnya, dia itu kasroh. Kecuali kalau sebelumnya fi. Nah, berarti kita menyebutnya fi madarosatika. Misalkan gitu. Madarosatika. Tapi nggak ada harfu jar kan di sini. Ya udah, tu. Semuanya adalah tu. Gitu. Berarti di sini madarosatuki ya, Afan, kok di sini kok malah ka ya. Jadi jawabannya madarosatuki, kemudian apa, Bu? Dahabti. Dahabti ilaiha kulla yaumin. Kalau iya gimana jawabannya? Madrasatuha. Hanya panjang, Bu ya. Kemarin ada yang nggak dipanjangin, ha nggak ada alifnya, jadi salah. Madarosatuha panjang, tuha. Kemudian jadinya apa? Dahabtu. Nah, sama seperti yang tadi kita bahas, kan dahabtu dari kata dahaba. Dahaba tinggal dimuannaskan menjadi apa, Bu? Dahabat. Jadi tinggal tambahkan tak sukun seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan untuk perubahan domir? Jadi perbedaan antara domir yang bergabung dengan fi'il atau kata kerja itu berbeda, Bu ya, kalau kita simpulkan dengan domir yang bergabung dengan kata benda. Kata benda. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke perintah yang kedua. As-su'alus tsani. As-su'alus tsani. Coba dibaca perintahnya Bu Atsiria. Tafadholi. Hawilil mufradati fi kulim minal jumalil atiyati ila jam'in. Disuruh apa itu, Bu, buat Syria? Disuruh merubah kata-kata atau ya kata-kata yang ada di kalimat berikut ini ke dalam apa, Bu? Jamak. Nah, kata-kata yang bisa dijadikan jamak itu apa saja? Nah, nanti kita bahas. Tergantung pada kata bendanya ya. Tergantung pada kata bendanya. Jadi caranya gimana, Bu? Kemarin sudah saya jelaskan, ada caranya untuk mengerjakan soal nomor 2. Apakah itu? Kita harus tahu kata benda. Kata bendanya satu persatu. Misalkan nomor 1, pasti ada kata bendanya. Nomor 2, pasti ada kata bendanya.
Nomor 3 dan seterusnya pasti ada kata bendanya. Kata benda itu di luar kata ismul isyarah, di luar ismun domir, di luar apa ya? Pokoknya intinya bendanya, Bu. Bendanya. Entah dia akil atau geru Iya. akil. Gitu ya. Kita harus tahu betul yang mana dia kata benda. Nah, contoh nomor 1. Kita lihat. Huwa talibun jadidun. Manakah kata bendanya? Talibun. 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 Kita tahu. Nah, kalau kita tahu kata bendanya adalah di talibun, kita harus tahu juga, kita harus menentukan dia itu akil atau geru akil. Nah, kita tentukan. Memang ini butuh pemikiran yang bercabang-cabang, Bu ya. Harus ini dulu, harus ini dulu. Nah, harus bertahap, nggak apa-apa. Nah, ini yang membuat mengerjakannya lama, tapi teliti, Bu. Hasilnya akan telaten gitu. Hasilnya akan telaten, nggak asal wah jamakkan semua, oh dijamakkan semua, nggak asal seperti itu. Tapi hasilnya ibu-ibu udah merasakan kan? Ternyata alhamdulillah dengan cara simpel cara yang rumit walaupun rumit hanya harus ini dulu, tapi hasilnya apa? Telaten. Yang kedua caranya apa, Bu? Kita tentukan tadi apa? Akil atau garu akil. Ini akil atau garu akil tolibnya ini? Akil. Akil. Akil, sahih. Yang kalau ada yang akil, kalau kata benda yang akil berarti seluruh cabang-cabangnya ini harus dijamakkan. Entah ada ismul isyarah, ada ismul domir, ada khobar, ada naktun, ada apa lagi? Udah 4 itu aja kan, cabangnya kan 4. Naktun, kemudian domir, ismul domir sama ismul isyarah, satu lagi apa? Khobar. Nah, kalau ada kata benda yang akil berarti 4-4-nya ini harus dijamakkan. Gitu ya. Di sini ada domir, ada domir, berarti domir harus dijamakkan. Nah, buat Cita tadi jawab domirnya nggak? Langsung tulabun, Bu ya. Iya. Nah, di sini selama bisa dijamakkan harus ditulis, Bu. Harus ditulis dengan lengkap. Berarti tulisnya gimana? Hum Tulabun. tulabun. Nah, jangan lupa kata bendanya pasti dijamakkan ya. Walaupun dia akil dan giru akil, kata bendanya harus dijamakkan. Tulabun Nah, ini jududun sebagai apa? Jadidun sebagai naktun. Nah, naktun juga harus dijamakkan gitu ya. Naktun juga harus dijamakkan. Jududun. Nah, satu lagi, jika soalnya ada al, berarti ibu-ibu harus jawabannya harus ada alnya. Dan sebaliknya, kalau di soalnya nggak ada al, berarti ibu-ibu harus jawab dengan apa? Tidak ada alnya. Gitu, Bu ya. Kita harus setarakan ada al atau tidak di dalam mengerjakan soal nomor 2 ini. Bisa dipahami, Bu? Insya Allah. Tadi nggak ada alnya semua ya, berarti jawabannya nggak boleh ada alnya semua. Nah, sekarang nomor 2, kan ada alnya di sini. Ainal qalamul jadidu, ada alnya semua kan? Ya nggak, Bu? Nah, ada alnya kan? Ada 2 kata yang ada alnya. Tapi kita tentukan dulu mana kata bendanya. Al-qalamu. 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 Akil atau gairu akil? Ghairu akil. Akil. Gairu akil berarti otomatis naktun, terus khobar, ismul isyarah, ismul domir harus dijamakkan. Nah, berarti gimana? Nah, kalau di sini kan gairu akil, berarti 4 ini hanya di mu'anaskan. Gitu, Bu ya. Jadi kalau tadi tulabun itu kan akil. Jadi dua-duanya ini harus huwa dan jadidun harus jamak. Tapi kalau aklam, misalnya kolamun menjadi aklam kan, karena dia gairu akil, maka kata yang berkaitan dengan kolam itu harus dimu'anaskan gitu. Kalau aina kan nggak mungkin kita jamakkan kan, atau dimu'anaskan nggak mungkin. Aina tetap aina, berarti jawabannya apa, Bu? Ainal aklamul apa? Jadidatun. Ada alnya berarti nggak boleh tanwin. Ainal aklamu. Jadi datu. Aklamul ada alnya ya. Jadi datu seperti ini. Jadi selama ada alnya di soalnya
harus jawabannya ada alnya juga. Jadi kita tahu bahwasanya al-aqlam. Jangan lupa juga al-qalamnya dijamakkan ya. Jadi kita tahu al-aqlam ini jamak ghairu akil. Jadi otomatis naktunnya di sini karena ada naktun saja, berarti naktunnya harus dimuannaskan. Ada domir di sini nggak ada. Ada ismul isyarah di sini nggak ada. Berarti ya hanya yang ada cuma naktun, berarti kita harus muannaskan naktunnya. Seperti itu. Karena jamaknya apa, Bu? Ghairu akil. Nah, nomor 3. Nah, nomor 3, jika ada, nah ini jawabannya ya, jika ada apa namanya yaul mutakalif atau domir di kata tersebut, itu nggak bisa dirubah-rubah, Bu ya. Nggak usah kalau domirnya muttasil. Kecuali kalau domirnya munfasil, boleh dirubah. Tapi kalau di sini domir mutasil, jadi mau domir mutasil apapun, di sini kan yaul mutakalif domir mutasilnya. Itu jangan dirubah-rubah, Bu. Atau jangan dihilangkan. Nah, seringnya ibu-ibu ini menghilangkan. Ya, tetap ditulis. Ya, tetap ditulis ya mutakalim. Ya. Nah, di sini kata bendanya di mana, Bu? Ada 2 kata bendanya. Akhi. Akhi dari kata akhun ya maksudnya. Akhun sama apa, Bu? Ukhti. Uktun. Ukti dari kata uktun. Nah, kita tentukan akhun ini apa? Akil atau ghairu akil? Akil. Akil. Uktun juga, Bu ya, berarti. Uktun juga akil. Ada Iya. domir di sini. Ada ya, domir munfasil yang saya maksud. Domir munfasil ada di sini? Ada. Wa. Ada. Huwa sama hiya. Ada khobar? Nggak ada. Ada naktun? Nggak ada. Nggak. Pokoknya adanya cuma domir. Berarti kalau ada yang kata tersebut adalah akil, kalau kita jamakkan berarti domirnya harus berubah menjadi apa, Bu? Jamak karena dia akil, gitu ya. Nah, kalau akil pasti 4 hal tadi, domir, ismul isyarah, naktun, satu lagi apa, Bu? Khobar. Itu harus jamak kalau jamaknya jamak akil. Nah, di sini berarti harus jamak semua, Bu ya. Berarti huwa jamaknya apa, Bu? Hum. Akhi kita jamakkan. Nah, kalau domir mutasil nggak perlu kita jadikan jamak, Bu ya, nggak perlu. Hum ikhwati. Ada yang jawab ikhwani, nggak apa-apa. Ikhwati, ada yang ikhwani. Kalau ikhwani harus panjang ya maunya. Ikhwati maunya pendek. Kalau ikhwani maunya panjang. Ikhwani boleh. Terus apa, Bu? Hiya diganti apa? Harus jamak. Hunna. Jamaknya hiya itu adalah hunna. Kemudian ukhti diganti dengan apa? Akhwati. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Itu Awan Ustadz, itu ikhwani itu nggak pakai alif ya? Ikhwani. Kalau ikhwani pakai alif di wawnya. Ikhwani pakai alif. Ini Kalau ikhwati wawnya nggak perlu alif. berarti ini kurangnya Ustadz. Ikhwati. Ikhwani. Ini ikhwati, Bu. Saya jawabnya ikhwati. Oh, kalau Yang ikhwani di layar. Iya, ya. Kalau ikhwani pakai alif. Ikhwani. Ya. Gitu ya. Jadi domir mutasil yang ada di soal nggak perlu kita ganti. Kecuali domirnya apa, Bu? Domir munfasil. Kalau munfasil entah dijamakkan atau di muannaskan, tergantung pada kata benda tadi. Terus nomor 4, hadhihi ammati. Nah, di sini ada kata benda. Manakah kata bendanya? Ammati berasal dari kata, kalau nggak kita buang ya mutakalimnya menjadi apa? Ammatun. Berarti di sini muannas atau mudzakkar, Bu? Ammatun. Muannas ya pastinya. Nah, berarti ammatun ini kan akil atau ghairu akil? Akil berarti kalau ada ismul isyarah di sini harus diganti dengan apa, Bu? Jamak. Berarti hadhihi kalau kita jamakkan apa? Haulai.
Sahih. Kemudian ammati dijamakkan menjadi apa? Karena dia mu'anas berarti kita pakai jamak mu'anas salim, tinggal ditambah alif. Ammati seperti ini. Nah, gampang kan Bu? Jamak mu'anas. Jamak mu'anas salim. Jamak akil yang mu'anas itu tinggal tambahkan alif aja Bu, mudah. Misalkan tolibatun. Nah, berarti haulai tolibatun. Gitu kan? Jadi tinggal ditambahkan alif saja. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut nomor 5. Nah, kata benda yang mana? Ini lumayan banyak kata bendanya, tapi yang perlu dijamakkan ada 2. Muhammad kan nggak perlu kita jamakkan. Nama orang nggak perlu dijamakkan Bu ya, nama orang. Selamanya nama orang nggak perlu kita tulis jamak. Terus, hadal waladu ibnu Muhammadin. Mana kata bendanya Bu? Kita fokus ke satu aja. Kata benda yang satu, pasti yang di awal. Al-waladu, udah cukup. Fokus ke situ. Dia akil atau ghairu akil? Akil. Akil. Otomatis di sini ada ismul isyarah dan ada khobar. Berarti harus dijamakkan semua. Hadas. Jadi apa Bu hadal jamaknya? Haulai. Al-waladu jamaknya apa Bu? Al-auladu. Kebanyakan lanya nggak panjang ya. Al-auladu. Salah ya. Lanya panjang. Al-auladu. Kemudian ibnu diganti apa Bu? Ibnu. Jamaknya ya. Harus jamak karena dia khobar. Harus jamak ikut jamak. Abna'u. Muhammadnya nggak perlu kita jamak. Muhammadin. Dah. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut. Nomor 6 dan 7 ya. Tinggal 2 nomor lagi ya. Insyaallah. Yakin nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut 2 nomor lagi. Ar-rajulu tawilun. Gampang sekali nih. Kita fokus yang mana? Rajulu. Tapi perlu diingat Bu ya. Kalau ada al harus pakai al. Kalau nggak ada al tidak boleh pakai al. Gitu ya. Harus sesuaikan dengan setarakan dengan soalnya tentang al dan tidak ada alnya, gitu ya. Ar-rajulu. Sahih, ar-rajulu. Kita fokus ke ar-rajulu. Dia akil atau ghairu akil? Akil. Akil, masya Allah. Sahih. Berarti kalau kita jamakkan, nah di sini cuma ada khobar Bu ya. Khobarnya ikut apa Bu? Jamak. Berarti apa Bu? Ar-rijalu. Jimnya panjang ya, jangan lupa jangan ar-rijalu, salah. Ar-rijalu. Tiwalun. Nah, khobar nggak pakai al ya. Ya udah nggak usah pakai al. Tiwalun. Ar-rijalu ada al berarti harus pakai al. Ar-rijalu tiwalun. Seperti itu. Al-akhir. Hadal baitu kabirun. Nah, hada nih kebanyakan yang salah nih. Tapi nggak apa-apa. Kita fokus ke kata yang mana dulu? Hadal baitu kabirun. Al-baitu. Al-baitu. Ahsantunna. Nah, di sini berarti akil atau ghairu akil kalau kita tahu kata benda di situ. Ghairu akil, masya Allah. Sahih. Kemudian cara yang ketiga apa? Kalau ada ismul isyarah, ada khobar, ada na'tun, berarti kalau ghairu akil diapakan Bu? Jadikan mu'annas. Berarti hada jangan dijamakkan, hanya dijadikan mu'annas. Gimana jadinya? Hadhil. Alba itu jangan lupa dijamakkan. Al-buyutu. Kabirutnya gimana Bu? Di mu'annaskan juga kabirotun. Ahsantunna jami'an. Sampai sini ada pertanyaan? Gampang kan Bu? Gampang. Kalau memang ibu-ibu teliti. Ya, silakan. Ustadz, Ana ada yang salah-salah kayak alnya gitu kurang tuh kalau nanti besok ujian itu gimana nilainya Ustadz? Ya pasti dikurangi walaupun nggak seluruhnya dikurangin. Pasti dikurangin. Entah 1 atau 2.
Ya, kalau bisa diteliti, Bu, ya. Ini pakai al, tinggal dilihat soalnya, Bu. Ini pakai al atau tidak? Oh, berarti soal yang nggak ada al, kata ini nggak boleh pakai al juga, gitu. Jadi setarakan, Bu, antara soal dan jawaban Ibu. Ya, Ibu Marini ya. Iya, nah, Ustaz. Iya, kalau itu pas ya tinggal gitu aja, Bu. Masalah al tinggal gitu aja. Nggak usah pusing-pusing. Nih pakai al apa enggak ya? Ini pakai al enggak ya? Yang penting kita tahu, oh alba itu ada al, berarti jamaknya ikut ada al gitu. Ar-rajulu, oh ini di sini ada al, berarti jamaknya ikut ada alnya gitu. Tawilun, nggak ada al, berarti ketika jamak juga tidak boleh ada alnya. Berarti tiwalun gitu aja. Gitu ya? Bisa dipahami, Bu? Ya, baik Ustaz. Syukran. Ya, nanti pelan-pelan aja nggak apa-apa, nggak usah tergesa-gesa. Jangan takut kurang waktunya, jangan. Yang penting sebisanya dulu, mana yang mudah, mana yang kerjakan dulu aja. Apalagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita ke gym. Gym paling mudah ya, tapi nilainya hati-hati. Ini satu nomor, poinnya 2. Jadi kalau salah satu berarti hilang 2 poin gitu, Bu ya. Makanya jangan sampai hilang poinnya di gym. Karena paling mudah di sini. Nah, coba dibaca Bu Nunung, tafadholi. Baca perintahnya. Iya. Perintahnya saja, Bu. Asyiri Asyiri ilal asmaul atiyati. ilal asmail, Bu. Ilal asmail. Ilal asmail atiyati. Atiyati. Bismi isyaroti Bismi syarotin. munasiban lil qorib. Ya, betul. Terus apa artinya, Bu? Disuruh ngapain itu, Bu? Disuruh ini mengisi titik-titik di bawah ini dengan isyarat dekat, Dengan kata tunjuk, Bu. Dengan kata tunjuk. Dekat itu Ya, hadah yang tepat ya, yang tepat. Ada 3. Hada, hadihi, ulai. yang tepat itu Hada, hadihi. Nah, jadi ada 3 ismul isyarah ya. Kalau hada udah jelas pasti mufrad dan mudzakkar, itu udah jelas. Kalau hadihi ada 2 kemungkinan, antara jamak ghairu akil atau mufrad muannas. Gitu ya. Itu udah pasti jamak ghairu akil, nggak mungkin pakai hada. Gitu, Bu ya. Pakainya pasti hadihi, jamak ghairu akil. Nah, haulai juga udah pasti apa? Jamaah akil. Nggak mungkin mufrad. Haulai itu nggak mungkin mufrad. Nah, kita tentukan doifun. Ini apa, Bu? Kalau kita simpulkan mufrad, Bu ya. Dia kata yang tunggal dan dia apa? Mudzakkar. Berarti pakainya apa? Ada. Nah, rijlun. Masih ada yang salah. Rijlun itu mu'annas atau mudzakkar? Mu'annas kenapa? Karena berpasangan. Ingat, kata yang berpasangan, ada kata yang tidak ada kaidahnya masuk dalam mu'annas. Contohnya apa? Kidrun sama syamsun. Kidrun nantinya apa, Bu? Masih ingat nggak, Bu? Kidrun itu apa? teko Panci. Nah, itu mu'annas. Itu nggak ada itu, Bu. Kaidahnya kok bisa mu'annas itu nggak ada. Tapi harus dihafal. Berarti rijlun apa tadi? Pakainya apa kalau mu'annas? Hadihi. Nah, di sini ini kan jamak akil semua, Bu. Udah kita gampang kesimpulannya. Muslimatun itu jamak dari muslimatun, fityatun. Nah, ada yang menganggap di sini mufrad mu'annas mungkin ya, maka pakainya hadihi. Salah. Fityatun itu jamak dari apa? Fatan. Nah, berarti jamak akil kan? Banatun itu juga jamak dari apa? Bintun. Otomatis di sini haulai semua karena jamaknya akil. Nggak usah mikir ini mu'annas atau mudzakkar, nggak usah. Karena di sini jamak. Kalau jamak itu mainnya apa, Bu? Jamak itu mainnya antara akil dan ghairu akil. Udah gitu aja.
Kalau akil berarti haulai, kalau ghairu akil berarti apa, Bu? Hadhihi. Jadi Mami, gampang kan ismul isyarah? Udah ya, yang dal sekarang, yang dal. Musanna, kita bahas musanna. Siapa yang belum? Bu Yuka, tafadhol. Hadirah Bu Yuka? Nah, tafadholi. Silakan dibaca yang dal. Perintahnya saja. Hawili hawali mubtada fi Hawili, betul. Hawili al mubtada'a. mubtada'a fi Fi kullin kullin minal minal jumalil atiyati musanna ila musanna. Disuruh apa itu, Bu? merubahlah mubtada dalam musanna. Rubahlah apa? Seluruh mubtada, berarti kalau mubtada yang dirubah berarti semua kalimatnya ikut berubah, ya kan? Ikut berubah pastinya. Fi kullin minal jumal atiyah, di setiap apa kalimat-kalimat berikut ini ke dalam musanna. Nah, nomor 1 itu kan dari kata apa, Bu? Jamak. Ya kan? Kita harus tahu kata bendanya apa. Ini mu'annas wa mudzakkar, gitu ya. Biar tahu haula itu jamak dari apa, gitu. Nah, makanya kita harus tahu al-mudarisuna. Kita harus tahu kata benda di sini mana? Al-mudarisuna. Al-mudarisuna. Kita jadikan mufrad dulu, Bu ya. Mufradnya apa dia? Al-mudarisu. Al-mudarisu. Dia mudzakkar atau mu'annas? Muzakkar. Mudzakkar. Berarti haulai di sini jamak dari apa? Hada. Berarti kalau kita simpulkan, kita jadikan kalau muslimuna, kita kalau muslimuna juga jamak dari apa? Muslimun, gitu ya. Nggak perlu pakai waw dan nun, langsung aja muslimun, gitu ya. Kita hilangkan waw dan nun. Berarti kalau kita simpulkan haulai jadinya apa? Hadani. Ingat, hadani itu hak sama dal digabung ya. Hadani. Ada al di sini, maka nggak boleh kita hilangkan al begitu saja. Jadi kita tetapkan selama soalnya ada al, kita harus pakai al juga. Al-mudarisani. Apa, Bu? Muslimani. Gitu ya, mudah insyaallah. Hadanil mudarisani muslimani. Nomor 2. Nah, kita tinggal tahu kita kata bendanya apa. Ibnun wa bintun. Udah. Li benani sama li benani. Kalau yang Khalid, ada yang Khalid ya? Khalidun lahu ya, sama aja. Khalidun lahu atau li itu nggak bisa dirubah, nggak usah dijadikan musanna. Jadi kata bendanya saja yang dimusanakan ibnun sama bintun. Li benani sama apa, Bu? Wa Bintani. Nah, bintani. Jadi kalau yang khalidun lahu itu tidak perlu dimusanakan. Yang perlu adalah setelah khalidun lahu itu tadi. Ibnani sama bintani. Nah, liman hadhil baqaratu. Manakah yang perlu kita ganti musanna? Hadhihi sama al-baqaratu. Nah, berarti hadhihi jadi apa, Bu? Liman hatanil. Hanya terpisah, Bu ya, dengan tak. Hatanil baqaratani. Gitu ya, mudah soal. Kalau musanna mudah. Tinggal tambahkan alif dan nun, kecuali ketika dari apa? Dari jamak. Kalau dari jamak kita harus kata bendanya dulu kita mufradkan untuk mengetahui dia jamak dari apa. Misalkan ada ismul isyarah, kan kita nggak tahu ismul isyarah itu kan jamak dari dua mufrad kan, antara hadihi dengan hadihi sama hada. Kalau domir ya gampang. Kalau domir ya udah. Kalau hunna berarti dari hiya. Kalau hum berarti dari apa?
Huwa, gitu ya. Hum dari huwa. Sampai sini ada pertanyaan, kalau nggak ada kita ke hak. Ustadz, Nah, ke hak ini juga Ustaz, bisa mau nanya, kita, Ustaz. ya, tafadhal nih. Yang Khalidun lahu itu jadinya abena ani atau apa, Ustaz? Ibnani. Hamzahnya tetap hamzatul wasal, Bu. Ibnun tetap hamzatul wasal, jadi nggak perlu dikasih hamzah. Gitu ya. Jadinya Jadi bentuknya tetap alif. Ya, ibnani. Tetap alif dia bentuknya. Bentuknya, Bu ya. Bukan hurufnya itu bukan huruf alif, tapi bentuknya tetap alif ya. Nggak perlu kasih hamzah. Jadi lahu benani kalau kita baca, lahu benani wa bintani gitu kalau kita baca. Tapi kalau tulisan tetap hamzatul wasalnya harus ditulis. Hamzatul wasal tidak perlu kepala hamzah di atas alif atau di bawah alif, nggak perlu. Gitu ya, Bu Nani? Jadi ibnani ya, Ustaz. Ya, tapi nggak perlu diharokati, nggak perlu dikasih hamzah. Ya, bentuknya tetap alif seperti itu. Gitu ya, Bu? Sama wabana tani gitu ya, Ustaz. Oh, kok banatani? Bintani. Kan dari kata bintun. Bintani. Jadi nggak ada perubahan di situ. Ibnun nggak ada perubahan. Cuman ditambah alif dan nun. Ibnani, bintani. Gitu aja. Bintani. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke 5. Tamrin 5, coba dibaca Bu Arsyanti. Tafadhal. Kok 5 sih? Hak ya, yang hak. Yang hak, tafadhal. Ikro'i akro'il ya Ustaz. Naam, ikra'il jumalal atiyata. Ikro'il jumalal atiyata wa kutubuha. Waktu baha, langsung ke kam. Waktu baha ma'ak kita batul. Kita batil. Ma'ak kita batil ada waridati fiha bil hurufi. Nah, fiha bil huruf. Disuruh apa itu, Bu Arsyanti? Bacalah kalimat-kalimat berikut ini, kemudian apa? Dan tulislah beserta apa? Beserta angka-angka yang tertulis di dalamnya dengan huruf. Intinya apa, Bu? Intinya mengganti angka yang ada di soal itu diganti dengan huruf. Angka tersebut kita ganti dengan huruf. Nah, otomatis kita harus tahu ma'dudnya ini mudzakkar atau mu'annas. Gitu ya. Caranya gimana? Nah, di sini ada caranya, Bu ya, yang hak. Yang hak ini harus tahu caranya, Bu. Yang pertama, nomor 1. Alal maktabi itu kan ada 7 kutubin sama majallatin. Jadi setiap ma'dud itu pasti majrur, Bu ya di sini. Kutubin. Nah, karena sebagai apa? Mudhofun ilaih. Karena sebagai mudhofun ilaih. Untuk adat yang pertama, ma'dud. Untuk ma'dud yang pertama adalah kutubin. Kita harus tahu ma'dudnya ini mudzakkar atau mu'annas. Nah, dari mana kita tahu? Kita jadikan mufrad dulu. Kutub di sini berasal dari kata apa? Mufradnya itu apa? Kitabun mudzakkar atau mu'annas, Bu? Mudzakkar. Berarti angkanya harus apa, Bu? Angkanya harus mu'annas. Nah, di sini juga sama seperti jawaban nomor 1. Boleh dipersimpel saja. Ini kan disuruh inti dari soal di sini adalah mengganti angka dengan huruf kan intinya. Berarti di sini boleh Ibu kalau ingin mempercepat jawaban atau tulisannya lama banget sehingga menghabiskan banyak waktu, berarti kita hanya tulis huruf dari angka tersebut. Nah, sab'atu sab'atu dari mana kalau kita tahu dia mu'annas karena ma'dudnya mudzakkar. Nah, angkanya harus apa, Bu? Angkanya harus mu'annas.
Nah, jadi di sini angka 7-nya adalah sab'atu, bukan sab'u ya. Sab'atu. Nah, jadi tulis sab'atu saja nggak apa-apa. Terus garis miring atau koma gitu ya. Jangan langsung tulis angka selanjutnya, nanti bingung saya. Gitu ya. Ustaz, Terus itu ya. 7 bukan tis'atu. Bukan, tis'atu itu 9. Iya ya. Tis'atu 9. Oh iya, iya. Terus selanjutnya. Majalatin, jamak dari apa, Bu? Majalatun. Dari majalatun. Mu'annas atau mudzakkar? Muannas. Mu'annas, berarti angkanya harus apa, Bu? Muzakkar. Mudzakkar, berarti 4 di sini kita pakai angka yang mana? Arba'u atau arba'atu? Arba'u. Arba'u. Sahih. Insyaallah. Gitu ya. Gampang kan? Yang angka di sini. Jadi ibu-ibu nggak perlu nulis satu kalimat lengkap. Nggak perlu. Nggak apa-apa. Saya kasih toleransi. Jadi yang tulisannya agak lambat. Jadi bisa menulis angkanya saja dibuat huruf. Gitu ya. Jadi di sini sab'atu sama arba'atu. Gitu ya. Selanjutnya. Nomor 2. Mana kata bendanya di sini atau ma'dudnya mana? Yang pertama, nomor 2. Kita harus tahu dari ikhwatun. Ini di sini baca ikhwatin ya. Ikhwatin di sini jamak dari apa, Bu? Ahwat. Ahwat. Akhun ya. Nah, jamak dari apa? Akhun. Akhun di sini mudzakkar atau mu'annas? Muzakkar. Mudzakkar berarti angkanya harus mu'annas. Berarti apa di sini? Khom 1. Khom 1 saja. Terus akhwatin di sini jamak dari apa akhwatin? Uktun mudzakkar atau mu'annas? Mu'annas berarti angkanya harus apa? Khomsu. Mudzakkar. 6 jadi apa? Situ apa sitatu? Situ saja. Yang terakhir nomor 3 ya terakhir. Dari yang hak Muhammadun lahu apa, Bu? Abnain sama banatin. Kita harus tahu ma'dud dari abnain. Jamak dari apa abnaun? Ibnu. Ibnun. Mudzakkar atau mu'annas? Mudzakkar. Nah, mudzakkar berarti kalau di sini mudzakkar angkanya harus mu'annas. Apa? Tis'atu. Tis'atu. Wah, bukan sab'atu, Bu ya. Jangan dibalik. Tis'atu itu untuk 9, sab'atu untuk yang 7. Terus banatin, mu'annas atau mudzakkar? Kita jadikan mufrad dulu. Apa mufradnya? Bintun. Mu'annas atau mudzakkar? Mu'annas berarti angka 3-nya harus apa? Mu'annas atau mudzakkar? Mudzakkar. Berarti apa? Salah satu? Salasu. Ahsantun jami'an. Di sini ada pertanyaan tentang angka-angka. Harus hafal, Bu ya, 1 sampai 10 mudzakkar dan mu'annas. Itu yang Salah kalau satu. itu belakangnya Gimana, itu Bu, Cik? nggak pakai apa? Bukannya tun gitu ya? Bukan, kalau di sini kalau ada ma'dud, selama ada ma'dud tidak boleh pakai tanwin karena dia sebagai apa, Bu? Mudhof. Kita ada belajar mudhof dan mudhof nilai kan? Iya. Ya. Jadi 3 sampai 10 selama ada ma'dud tidak boleh pakai apa, Bu? Tanwin. Gitu ya, makanya di sini saya jawabnya ada yang pakai tanwin nggak, Bu? Nggak ada. Iya. Karena di sini ada ma'dudnya semua, abnain, banatin, ikhwatin, akhwatin, gitu ya. Jadi pahami? Nah, jadi semua adat tidak boleh tanwin jika apa?
Jika ada ma'dud kecuali adat 1 dan 2. Nggak tahu kalau 1 2 pokoknya punya kaidah sendiri ya. Ini khusus 3 sampai 10. Khusus apa, Bu? 3 sampai 10. Bilangan 1 dan 2 itu punya kaidah sendiri, tapi di sini nggak ada pertanyaan untuk itu. Gitu, Bu ya. Yang wow. Gampang ini yang wow. Coba Bu Titik silakan dibaca perintahnya dulu. Bu Titik. Hadira, Bu Titik. Bisa musyarakah nggak, Bu Titik? Kalau nggak bisa, kita alihkan yang lain. Bu Rian. Tafadhali. Ya Ustaz ya. Ada Ya, yang wow. Idbitil. idebitil asalibul atiyata. Asalibal ya. Maf'ul bi. Idbitil asalibal atiyata. Terus? Atiyata. Debetil edipti. Dopton, Bu. Dopton Dopton. kamilan. 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 Disuruh apa itu, Bu? Bu Rian. Mengharapati kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat berikut ini dengan harokat yang lengkap. Nah, di sini harus diharokati dengan lengkap. Dengan kaidah apa, Bu? Mamnu'un minas sharaf. Ingat, kaidah mamnu' sharaf itu apa? Tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh. Jadi ibu-ibu harus tahu mana yang pakai, yang mana kata yang termasuk mamnu'un sharaf, yang mana yang tidak termasuk mamnu'un minas sharaf. Dengan apa? Dengan banyak membaca. Kalau ibu-ibu nggak hafal sebab-sebabnya nggak apa-apa. Yang penting ibu-ibu hafal, oh ini termasuk mamnu' sharaf, oh ini bukan. Dengan cara apa, Bu? Dengan sering membaca pelajaran 21 dan 22. Itu, Bu ya. 22 dan 23. 22 dan 23. Seperti itu. Nah, nomor 1 jawabannya apa? Uhtun. Uhtun. Uhtu. Maka uhtun. Uhtu. Enggak boleh tanwin. Mudof. Karena dia mudhaf. Dia kepunyaannya Khadijah. Iya, iya. Ukhtu Khadijata fi Judata. Juddata. Apa itu Juddata? Juddata itu nama kota Jeddah. Nah, dia termasuk mamnu' sharaf ya. Kemarin sudah saya jelaskan. Nama kota, nama negara, jika nggak ada alnya, berarti dia termasuk apa, Bu? Mamnu'un minas sharfi. Gitu ya. Gampang kalau nama kota sama nama negara. Kalau yang penting lihat aja, oh ini nggak ada alnya, berarti dia termasuk mamnu' sharaf. Kalau termasuk mamnu'un sharaf, kalau ada harfu jar harus apa, Bu? Harokat terakhirnya apa? Fathah. Gitu ya. Gimana, Bu Nunung? Itu Ustaz. Jadi Khadijatu itu termasuk mamnu' minas sharaf ya. Ya. Kan, kalau mudof itu berarti kan Khadijati harusnya ukhtu Khadijati misalnya. Karena ini mamnu'. Betul. Ya fathah gitu ya Ustaz ya. Ya, karena dia termasuk mamnu'un sharaf, mamnu'un minas sharaf, tidak boleh kasroh ketika apa, Bu? Majrur. Jadi majrurnya harus diganti dengan apa? Dengan fathah. Kecuali tadi kata Ustaz ada harfu jar sebelumnya. Enggak ya? Enggak. Kalau harfu, pokoknya majrur, Bu. Majrur itu ada 2 sebab, Bu. Yang pertama mudhofun ilaih, yang kedua ada harfu jar. Udah, kalau ada harfu jar, kalau dia mudhofun ilaih, itu kan pasti majrur, Bu. Nah, kalau majrur dan dia termasuk mamnu'un nasrof, dia tidak boleh majrur dengan kasroh. Majrurnya dengan apa? Fathah. Fathah. Iya. Gitu ya? Iya. Dari kami? Insyaallah. Insyaallah. Terus nomor 2, apa jawabannya? Ini seharusnya ada yang salah di sini, ada salah cetak di asma'uhumnya. Seharusnya asma'uhum di sini ada waw ditambah di atas hamzah. Coba dilihat di layar semua. Silakan ditambahkan waw di sini.
Silakan dibaca. Apa ini? Li zu Li Zumala. Jumal A. Kenapa kan nggak ada harfu jar. Yang harfu jar di sini memajulkan ya al-mutakalim. Jadi kalau sudah ada yang majulun, tidak perlu dimajulkan setelahnya. Nah, gitu ya. Kembali ke hukum asal. Kalau nggak ada yang memajulkan, kalau nggak ada harfu jar sebelumnya, yaudah tetap kembali ke dhammah. Li zumalau. Harfu jar li itu memajulkan ya al-mutakalim saja. Nggak mungkin majulun setelah ya al-mutakalim juga, nggak mungkin. Misalkan li bintun. Nggak mungkin kan kita katakan li bintin. Mungkin nggak, Bu? Enggak. Nggak mungkin. Ya. Terus li ibnun, misalkan. Nggak mungkin kita katakan li ibnin. Nah, nggak mungkin. Karena setelah li, nah itu pasti jadi mubtada. Mubtada itu harus apa, Bu? Marfu'. Nah, susunan mubtada dan khobar harus tahu, Bu, ya. Kalau ada keterangan kepunyaan, keterangan tempat, itu jatuhnya ke kedudukannya apa? Khobar. Nah, setelah khobar itu pasti mubtada. Misalkan fil masjidi Muhammadun. Mana mubtadanya, Bu? Fil masjidi Muhammadun. Mubtadanya mana? Adanya Muhammad. Nah, Muhammadun. Berarti khobarnya mana? Fil masjidi. Kan? Jadi keterangan tempatnya menjadi apa? Menjadi khobar. Kalau keterangan kepunyaan misalkan, indi kolamun. Mana mubtadanya? Kolamun, pastinya kolamun. Nah, berarti indi sebagai apa? Khobar. Khobar. Makanya setelah indi, setelah li itu pasti mubtada, gitu, Bu, ya. Nah, di sini li berarti apa? Zumala Kenapa Karena dia sebagai mubtada. Gitu, Bu, ya. Zumalau. Kenapa enggak tanwin, Ustaz? Karena dia termasuk mamnuun minas shorof. Gitu ya. Karena dia mamnuun minas shorof, tidak boleh tanwin. Kemudian setelah itu apa? Asma'u uhum. Bukan asma'ahum ya. Asma'u uhum. Khalidun wa Hamzah. Apa, Bu? Satu. Betul. Kenapa nggak pakai tanwin? Kan Khalidun pakai tanwin. Kok Hamzah tuh nggak pakai tanwin? Mamnu minas Karena shorof. nama Hamzah itu mamnuun minas shorof. Yazidu apa Yazidun? Yazidun. Yazidu ya. Karena dia termasuk nama-nama yang mamnuun minas shorof. Silakan dibaca lagi, Bu, ya. Silakan banyak membaca pelajaran 22 dan 23. Mana yang termasuk mamnu shorof, mana yang tidak. Terus yang nomor 3, fil fasli apa? Fil fasli makati. Nah, setelah keterangan tempat pasti mubtada, berarti makati Ibu. Kenapa nggak pakai tanwin? Karena mubtada. Ya. Itu karena marfu, Bu, jawabannya. Kenapa marfu? Karena mubtada. Tapi kenapa nggak pakai tanwin? Karena apa? Dia termasuk mamnuun minas shorof. Gitu ya. Jadi makatibu termasuk apa, Bu? Mamnuun minas shorof. Terus setelah itu apa bacanya? Wa mako'idu. Kenapa dia nggak pakai tanwin? Mamnuun minas shorof juga. Ya, termasuk mamnuun minas shorof. Nah, yang terakhir apa? Kathirotun. Kenapa pakai tanwin? Ya, jawabannya kebalikannya tadi. Tidak termasuk mamnuun minas shorof. Jadi harus pakai tanwin jika tidak ada al, wajib hukumnya. Gitu, Bu, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Mengerjakan yang wow? Banyak misteri-misteri, Bu, ya. Walaupun cuma mengharokati, tapi banyak jebakan di sini, Bu.
Makoidu apa sih Ustaz? Kursi. Maqaidu itu maq'adun. Maq'adun itu kursi ya, apa bangku ya, lebih tepatnya bangku. Jadi bangku sama kursi beda kan, Bu? Kalau bangku mungkin bisa muat 3 orang, 4 orang, tapi kalau kursi kan 1 orang doang. Ya kan? Ya nggak, Bu? Setahu saya gitu sih. Tapi bener nggak, Bu? Bahasa Indonesia apa di KBRI kayak gitu nggak? KBRI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu dari Yang saya Mako pahami. apa tadi Ustaz? Mako Adun. Maqaidu, Bu. Nggak pakai tanwin. Maqaidu. Gitu ya. Terus yang terakhir. Nah, yang terakhir itu adalah apa? Disuruh apa? Membuat kata-kata tersebut menjadi kalimat yang lengkap. Di sini kalau ada nama kota yang tidak pakai al, ya udah. Selamanya nggak usah pakai al, Bu ya. Ana minal Jakarta, jangan. Ya udah, nggak usah pakai al. Ana min Jakarta. Dahabtu ila Jakarta. Jadi nggak perlu pakai al. Udah, Jakarta ya Jakarta aja, jangan dikasih al. Gitu, Bu ya. Terus hakibatun, ada yang masih kalimat yang jelimet. Nah, cukup 2 kata saja udah cukup. Hadihi hakibatun. Kalau ingin mau mengembangkan bahasa lagi, hadihi hakibatun jamilatun. Udah, simple. Jadi 2 kata saja sudah menjadi kalimat yang lengkap. Masajidu misalkan. Hadihi masajidu kabiratun. Atau hadihi masajidu juga udah bisa. Yang penting sesuai kaidah ya. Masajid itu jamak ghiru akil, maka harus ismul isyarahnya apa? Hadihi atau tilka. Yang penting ismul isyarahnya mu'annas. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang protes kalimatnya kok salah, kenapa Ustadz gitu? Atau kalimatnya lebih simpel lagi. Al-masajidu kabiratun. Al-masajidu nadhifatun. Udah. Itu udah kalimat yang lengkap. Gimana, Bu? Ada pertanyaan? Kalau saya kemarin bikin kalimatnya amarun haki batin, itu benar nggak Ustaz? Ah, salah. Misalkan li ammarin, misalkan li ammarin hakibatun. Nah, itu betul. Kalau amarun hakibatin saja salah. Karena misalkan dia amarnya jadi mudhof, hakibahnya jadi mudhofun ilaih, kan aneh jadinya. Jadi kalau misalkan nama orangnya mudhof dan mudhofun ilaihnya hakibah kan aneh, Bu. Siapa yang mempunyai, siapa yang dipunyai? Masa hakibah misalkan amar dipunyai oleh hakibah. Iya. Udah, yang simpel-simpel aja, Bu, kalimatnya. Al-hakibatu jamilatun. Udah. Hadihi hakibatun. Tilka hakibatun. Udah, simpel. Ya kan? Iya. Kalau pengen nyari jalan selamat. Ingin selamat. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu pelajaran kita pada malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Jumat pekan depannya ya. Bukan Jumat ini, tapi pekan depannya lagi langsung UAS. Gitu, Bu ya? Langsung apa, Bu? UAS. Pak Ustadz, Ya, gimana? saya minggu depan mulai hari Kamis itu kan